Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 dari kelas E5 yang beranggotakan Nindya Praja, Bagus Muhammad Afandi, Jeremy Apriandi Panjaitan, Muhammad Fadil Asyuri, Muhammad Julian Wahyudinata, Muhammad Amar Mutazim, dan Nisa Mardotilah untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait mata kuliah Ekologi Pemerintahan. Adapun beberapa materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian dan komponen pembentukan sistem. Yang kedua, sistem dilihat secara hierarkis. Yang ketiga, sistem dilihat secara fungsional. Dan yang keempat adalah lingkungan dan masa depan pemerintahan sekarang. Untuk mempersingkat waktu dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, marilah kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan komponen pembentukan sistem. Ekologi pemerintahan. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, yang artinya rumah atau tempat tinggal. Atau dengan kata lain, lingkungan tempat organisme-organisme tinggal. Sedangkan logos sendiri mempunyai arti yaitu ilmu. Secara harfiah, ekologi adalah ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya, atau dapat diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup ekologi pemerintahan. Nilai-nilai lingkungan yang ditransfer, dipertukarkan, atau ditransformasikan dari lingkungan ke bidang pemerintahan, searah atau timbal balik adalah energi dari lingkungan fisik yang diwujudkan melalui iptek, suara, vote, dukungan legitimasi dari lingkungan sosial diwujudkan dalam bentuk demokrasi dan dalam arti tertentu. Rahmat dari lingkungan transendental, Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam bentuk iman dan takwa. Ekologi pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia, lembaga pemerintahan, dan lingkungan alam maupun sosial antara manusia yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan saling menyesuaikan antara manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dari suatu negara. Berikutnya adalah komponen pembentuk sistem pemerintahan. Ekologi pemerintahan sebagai perpaduan antara kajian ekologi dan ilmu pemerintahan telah meminjam konsep sentral ekosistem dalam arti mempelajari ekologi pemerintahan dengan melihat pemerintah sebagai sebuah sistem, yakni mempelajari hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan sebagai makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian mengenai sistem dapat dipahami dengan adanya dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah seperangkat metode, prosedur terinci dan dijalankan secara terus-menerus yang dibuat atau dibentuk untuk menjalankan aktivitas khusus, meningkatkan unjuk kerja atau memecahkan masalah. Sedangkan pengertian yang kedua, sistem adalah sebuah struktur bertujuan yang terorganisasi yang dinyatakan sebagai sebuah keseluruhan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung dan saling ketergantungan. Sistem dilihat secara hierarkis. Banyak para ahli yang mengemukakan tentang hierarki suatu sistem. Di antaranya, Sutherland yang mengemukakan ada 4 tipe struktur hierarki sistem. Yang pertama, yakni tipe dominasi struktural yang ditandai dengan adanya dominasi dari komponen sistem yang lebih tinggi kepada komponen sistem yang lebih rendah. Tipe kedua, sebuah sistem dengan komponen-komponen yang tidak dapat diasumsikan secara penuh dihambat oleh unit-unit yang lebih tinggi, atau beberapa hierarkis pada berbagai arah tidak terhubungkan oleh rantai komando atau komunikasi. Tipe ketiga, yang disebut neogenic hierarki, yaitu suatu komponen pada tingkatan tinggi dikembangkan dari komponen-komponen yang lebih rendah tingkatannya. Kemudian yang tipe keempat,
yang disebut dengan identity hierarki, yaitu sesuatu yang mempunyai sifat khusus, yakni pergantian sebuah hierarki pada tingkat tinggi secara sederhana menjadi bagian dari jumlah komponen-komponen yang lebih rendah tingkatannya yang menjadi liputannya. Dilihat secara hierarkis, sistem pemerintahan di Indonesia terdiri dari suprasistem, berupa pemerintahan nasional dalam arti luas yang terdiri dari lembaga tinggi. Kemudian sistem berupa pemerintahan provinsi. Subsistem berupa pemerintahan kabupaten atau kota. Kemudian subsistem berupa pemerintahan desa. Sistem dilihat secara fungsional. Komponen-komponen sistem jika dilihat secara fungsional meliputi yang pertama, masukan atau input, kemudian nilai guna atau outcome, kemudian menjadi umpan balik atau feedback. Kemudian komponen selanjutnya proses. Proses menjadi dampak atau impact, kemudian umpan ke depan menjadi feed forward. Komponen yang ketiga yaitu keluaran, atau yang biasa disebut output menjadi manfaat atau benefit, kemudian menjadi lingkungan. Komponen sistem secara umum. Yang pertama, masukan atau input, berupa orang, uang, barang, peraturan perundang-undangan, kebijakan, sistem dan prosedur, metode, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses, berupa pembuatan kebijakan, pembuatan perizinan, pembuatan layanan administrasi, proses penyediaan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum, ketentraman dan ketertiban umum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keluaran atau output, berupa barang dan jasa publik seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, perizinan, layanan administrasi, layanan ketentraman dan ketertiban umum, barang-barang publik yang disubsidi, dan lain sebagainya. Yang keempat, nilai guna atau outcome, berupa nilai manfaat berbagai kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah maupun penyediaan barang-barang publik bagi kepentingan masyarakat luas yang seharusnya digambarkan melalui tingkat kepuasan masyarakat. Yang kelima, dampak atau impact, berupa dampak langsung maupun tidak langsung dari pembuatan kebijakan publik maupun penyediaan barang-barang publik oleh pemerintah, antara lain berupa terpenuhinya kebutuhan dasar sehingga tercipta kestabilan nilai tukar rupiah, tingkat kejahatannya menurun, dan lain sebagainya. Yang keenam, manfaat atau benefit, berupa keuntungan langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena bekerjanya sistem, misalnya pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik, kestabilan keamanan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, umpan balik atau feedback, berupa umpan balik pada internal sistem berupa kritik dari masyarakat, pikiran pembaca yang dimuat oleh dalam surat kabar, demonstrasi oleh masyarakat, diskusi-diskusi dalam rapat dinas, dan lain sebagainya. Yang ke-8, umpan ke depan atau feed forward, berupa umpan ke depan berupa masukan dari pemerintah desa, kabupaten kota, provinsi kepada pemerintah pusat berjenjang ke atas mengenai pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh masing-masing tingkatan pemerintahan. Kemudian yang ke-9 adalah lingkungan atau environment, berupa lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari sebuah sistem pemerintahan pada masing-masing tingkatan. Lingkungan dan masa depan pemerintahan. Lingkungan pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan, mengurus kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat dengan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam negara. Pemerintahan merupakan sebuah sistem yang dinamis, di mana perubahan lingkungan terjadi dengan sangat cepat dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, perlu suatu ilmu yang mempelajari interaksi komponen pembentuk sistem pemerintahan dengan lingkungannya, baik dalam segi internal maupun eksternal. Pada hakikatnya,
Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan ekologi. Berkembangnya lingkungan secara dinamis dan sulit diprediksi menimbulkan pemikiran di mana perlu adanya ilmu yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk cara beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Pemerintah adalah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melindungi, melayani, memfasilitasi kepentingan negara dan publik. Sebagai lembaga yang hidup dan berkembang, pemerintah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks itulah, kajian ekologi pemerintahan dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, memverifikasi gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan lingkungan sekitarnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.